Halo semuanya, sering nggak sih lagi asyik-asyik nikmatin suasana di Makassar, tiba-tiba keganggu sama asap rokok? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas aturan main soal kawasan tanpa rokok di kota kita ini. Yuk kita lihat bareng-bareng. Pasti pernah kan ya, lagi enak-enak ngopi, nunggu angkot, atau mungkin lagi santai di taman, terus tiba-tiba ada kepulan asap yang bikin nggak nyaman. Ternyata, Makassar itu udah punya solusinya loh. Ini dia buku panduannya, Peraturan Wali Kota atau Perwali nomor 49 tahun 2015. Jadi ini bukan cuma imbauan biasa ya, tapi aturan resmi buat bikin ruang publik kita jadi lebih sehat dan bersih. Coba kita intip apa aja sih poin-poin pentingnya? Oke, jadi intinya apa sih? Gampangnya, peraturan ini ngebikin yang namanya kawasan tanpa rokok atau KTR. Poin utamanya adalah ini tuh udah jadi aturan hukum yang mengikat, tujuannya ya buat melindungi kita semua dari bahaya asap rokok. Nah, pertanyaan paling penting kan, di mana aja sih kita dilarang merokok? Peraturannya ini detail banget loh. Yuk kita lihat satu-satu, area mana aja yang masuk zona bebas asap rokok. Yang pertama dan paling utama, tentunya tempat-tempat krusial nih, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Jadi semua area rumah sakit, sekolah dari SD sampai SMA bahkan kampus, itu harus 100% bebas asap rokok. Ya masuk akal banget kan? Masa tempat orang cari sehat sama cari ilmu malah nggak sehat? Lanjut, perlindungannya juga nyampe ke tempat-tempat yang super sensitif. Area main anak-anak, mau itu di dalam atau di luar ruangan, dan semua tempat ibadah itu juga mutlak bebas rokok. Tujuannya jelas banget, ngelindungin anak-anak kita yang paling rentan, dan pastinya ngejaga suasana khusyuk pas lagi ibadah. Nggak cuma itu, aturan ini juga ngikutin kita kemana-mana loh pas beraktivitas sehari-hari. Angkutan umum kayak PT-PT dan taksi, sampai semua tempat kerja, kantor pemerintah maupun swasta, itu juga termasuk zona larangan merokok. Biar semua bisa kerja dengan sehat dan produktif. Dan daftarnya masih panjang. Pokoknya prinsipnya gampang banget. Dimanapun orang banyak ngumpul, apalagi di ruang tertutup kayak mall, bioskop, atau restoran, disitulah aturan ini berlaku. Jadi emang cakupannya dirancang supaya luas banget. Oke, lokasinya udah jelas. Sekarang apa aja nih yang wajib dilakuin dan apa yang dilarang keras? Nah, peraturan ini ngebagi tanggung jawabnya. Ada buat masyarakat umum, ada juga buat pengelola tempatnya. Nah, ini penting banget. Aturan ini tuh kayak jalan dua arah. Buat kita, para pengunjung, larangannya jelas. Jangan merokok, jangan jualan, jangan promosi rokok di area itu. Tapi, di sisi lain, pengelola gedung juga punya PR. Mereka wajib pasang tanda larangan, singkirin semua asbak, bahkan harus aktif negur kalau ada yang melanggar. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Terus, apa berarti nggak boleh merokok sama sekali di tempat-tempat itu? Tunggu dulu. Jawabannya, ada kok tempatnya. Tapi aturannya super ketat. Beberapa tempat kayak mall atau hotel boleh menyediakan tempat khusus merokok. Dan ini nih yang keren, syarat buat bikin smoking area ini ketat banget. Tempatnya harus benar-benar kepisah dari gedung utama, harus di ruang terbuka, dan posisinya jauh dari pintu masuk atau tempat orang lalu lalang. Jadi, ini bukan sekedar pojokan di kafe ya. Aturan ini seakan-akan bilang, boleh sediain tempat, tapi bikin supaya nggak ganggu orang lain sama sekali. Perlindungan non-perokok tetap nomor satu. Namanya aturan, ya pasti ada sanksinya dong kalau dilanggar. Terus apa konsekuensinya? Dan yang nggak kalah penting, gimana caranya kita sebagai warga bisa ikut ambil bagian buat ngerapin aturan ini? Buat yang nekat, siap-siap ya. Kalau ketahuan merokok di kawasan tanpa rokok, bisa kena denda administratif sampai Rp50.000. Mungkin kelihatannya nggak seberapa, tapi ini pesan yang jelas banget. Aturan ini serius dan ada konsekuensinya. Nah, kalau buat pengelola gedungnya atau yang pasang iklan tapi nggak nurut aturan, sanksinya lebih berat lagi. Mulai dari teguran tertulis, iklannya dicopot, sampai kegiatan usahanya bisa dihentikan sementara kalau bandel. Jadi, ada tekanan nyata buat para pebisnis biar ikut patuh. Dan ini, jujur, bagian yang paling saya suka dari aturan ini. Di pasal 17 itu jelas banget disebutin kalau kita, masyarakat, punya peran aktif. Jadi, berhasil atau enggaknya aturan ini tuh bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga ada di tangan kita semua. Terus, apa aja sih yang bisa kita lakuin sebagai warga? Banyak banget. Kita bisa kasih masukan, ikut sosialisasi, bahkan negur orang yang melanggar dengan sopan. Kalau teguran kita diabaikan, kita juga punya hak buat melapor. Ini namanya pemberdayaan warga. Kita dikasih kekuatan buat sama-sama jaga lingkungan kita. Jadi,
Aturannya udah ada, udah jelas banget malah. Tapi kan, aturan di atas kertas ya cuma tulisan aja kalau nggak dijalanin. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Apa sih langkah nyata yang bisa kita ambil mulai dari diri sendiri aja dulu, biar Makassar ini benar-benar jadi kota yang sehat dan nyaman tanpa asap rokok? Coba deh kita pikirin bareng-bareng.